Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Nur Rahmadinda dengan nomor induk mahasiswa 202002-20207, kelas D, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan video pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang saya amati selama 1 bulan terakhir. Pada pengamatan kali ini, saya mengambil 2 jenis tanaman, yaitu tanaman Chaysim dan tanaman tomat Servo PM. Tanaman pertama yang akan saya jelaskan yaitu tanaman Chaysim. Tanaman Chaysim memiliki nama latin Brassica juncea. Memiliki benih yang dapat dideskripsikan berbentuk bulat dan kecil-kecil. Permukaan benihnya licin mengkilap dan agak keras. Warna kulit benih coklat kehitaman. Dilihat dari tipe perkecambahannya, Chaysim termasuk tipe perkecambahan epigeal, yaitu terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Dilihat dari kepingnya, Chaysim juga merupakan tanaman dikotil, yaitu tanaman berkeping 2. Bentuk benih Chaysim yaitu berbentuk bulat, memiliki warna hitam kecoklatan, memiliki ukuran panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm, dan tinggi 0,1 cm. Memiliki tekstur permukaan yang halus, serta jika dihitung dalam berat 100 butir, maka memiliki berat 0,21 gram. Dilihat dari fase vegetatifnya, yaitu laju pertumbuhan. Pada pengamatan kali ini, parameter yang saya hasilkan yaitu terdiri atas tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang akar. Tinggi tanaman. Tinggi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan vegetatif pada suatu tanaman. Tanaman setiap waktu terus tumbuh yang menunjukkan bahwa tanaman telah mengalami pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisiologi, dan genetik tanaman. Pada Chaysim, tinggi tanaman adalah pencerminan panjang batang yang beruas dan berbuku, sehingga juga mencerminkan kuantitas daun. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati pada tanaman Chaysim saya mengalami tinggi sepanjang 8 cm. Yang kedua, jumlah daun atau helai daun. Daun merupakan organ tanaman tempat bersintesis makanan untuk kebutuhan tanaman maupun sebagai cadangan makanan. Daun memiliki klorofil yang berperan dalam melakukan fotosintesis. Semakin banyak jumlah daun, maka tempat untuk melakukan proses fotosintesis lebih banyak dan hasilnya akan lebih banyak juga. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati pada tanaman Chaysim saya memiliki jumlah daun sebanyak 18 helai daun. Yang ketiga yaitu panjang akar. Sistem perakaran tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan media tanah sebagai media tumbuh tanaman. Sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman diserap dari larutan tanah melalui akar, kecuali karbon dan oksigen yang diserap dari udara oleh daun. Panjangnya akar berpengaruh terhadap ketersediaan larutan nutrisi yang diserap tanaman dan penyerapan air dari tanah. Dengan demikian, semakin banyak dan panjang akar tanaman, maka akan semakin besar cakupan akar untuk menyerap air dan unsur hara dalam media tanam tanaman, sehingga kebutuhan hara untuk pertumbuhan dan produksi tanaman semakin terjamin. Berdasarkan hasil dari rekam pengamatan saya,
tanaman cesim saya mengalami pertumbuhan panjang akar sepanjang 20 cm. Tanaman kedua yang akan saya jelaskan yaitu tanaman tomat Cervo PM. Tomat memiliki nama latin Solanum lycopersicum. Memiliki deskripsi benih berbentuk oval, berwarna putih. Ukuran benih tomat yaitu panjang 0,23 cm, lebar 0,003 cm, tinggi 0,006 cm. Memiliki tekstur permukaan yang berbulu dan memiliki berat sebanyak 100 butir dengan jumlah berat 0,29 gram. Deskripsi benih tomat yaitu tomat termasuk tanaman famili Solanaceae dan termasuk tanaman dikotil atau berkeping dua, sehingga memiliki tipe perkecambahan yang sama dengan tanaman cesim, yaitu epigeal, di mana terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Dilihat dari pengamatan fase vegetatifnya, pada laju pertumbuhan, parameter yang saya gunakan pada tanaman tomat Cervo PM ini dilihat dari tinggi tanaman dan jumlah daun. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman tomat pada pemberian pupuk cair dari ekstrak rumput laut. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan mulai dari umur seminggu. Pengukuran dilakukan mulai dari pangkal tanaman sampai titik tumbuh dan dilakukan sampai masa vegetatif maksimum selanjutnya, memasuki masa generatif atau pembuahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, tomat Cervo PM yang saya tanam mengalami kenaikan tinggi sepanjang 15 cm. Hal ini menunjukkan bahwa media tanam yang digunakan sudah mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman tomat. Yang kedua, jumlah daun atau helai daun. Pengamatan jumlah daun ini dilakukan sejak tanaman umur seminggu sampai 4 minggu setelah ditanam, dengan menghitung keseluruhan atau total daun yang ada pada setiap tanaman. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting, berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Semakin banyak daun, maka akan semakin banyak proses fotosintesis, dan akan semakin banyak pula makanan yang diproduksi. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, maka jumlah daun tomat Cervo PM yang saya amati memiliki jumlah daun sebanyak 15 helai daun. Hal tersebut diduga karena hormon endogen pada tomat telah mencukupi kebutuhan pertumbuhan jumlah daun tomat. Namun, apabila ketika dilihat dari fase generatif, tanaman tomat yang saya tanam belum mengalami pembuahan, sehingga saya belum bisa mengamatinya. Kesimpulannya adalah perbedaan laju pertumbuhan pada tomat dan cesim yaitu dilihat dari tinggi tanaman yang terlihat sangat menonjol. Kemudian, memiliki bentuk benih yang berbeda, yaitu cesim berbentuk bulat, sedangkan tomat berbentuk oval. Pada tangkai tomat juga memiliki tekstur permukaan bulu-bulu halus, sedangkan pada tangkai cesim tidak memiliki bulu-bulu halus. Dilihat dari pertumbuhan batangnya, tomat lebih tinggi dibandingkan cesim karena pengaruh unsur hara yang didapatkan oleh tanaman cesim lebih baik dibandingkan tanaman tomat. Namun, apabila dilihat dari tipe perkecambahannya, kedua tanaman ini sama-sama memiliki tipe perkecambahan epigeal, yaitu terangkatnya kotiledon atau keping biji ke atas permukaan tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah epikotil. Serta kedua tanaman ini memiliki keping biji yang sama, yaitu berkeping dua atau dikotil.
Dilihat dari bentuk daunnya, bentuk daun tomat terdiri dari anak daun ganjil dan berbentuk memanjang. Ujung daunnya runcing, serta pangkal daunnya tumpul. Sedangkan pada cesim, memiliki bentuk tangkai daun yang panjang, langsing, dan berwarna putih kehijauan. Memiliki bentuk daun yang lebar, memanjang, tipis, dan berwarna hijau. Untuk rasanya sendiri, sayuran cesim ini memiliki rasa yang sedikit pahit, namun renyah dan segar saat dimakan. Sekian penjelasan video pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.